Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabi pun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afri Renasari dengan MPM 2113043001, Program Studi Pendidikan Tari Universitas Lampung. Dengan mata kuliah Sosio-Antropologi Tari dengan dosen pengampu Miss Amelia Hani Saputri, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menganalisis tentang tari tigol. Bagaimana sih revitalisasi dari tari tigol tersebut? Tari tigol ini berasal dari daerah Sungkai Utara, Bunga Mayang. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tari tigol tersebut. Tari tigol merupakan suatu tarian yang ada di daerah Lampung yang ditarikan pada sesi pertemuan antara kebayan atau antara kedua mempelai pengantin di halaman rumah wanita. Tari tigol ini ditarikan sewaktu nguruk diwai atau cakak suntan mepadun. Tarian ini ditarikan pada acara akad nikah atau hari H. Nah, tari tigol ini ditarikan di daerah Lampung untuk yang sudah mempunyai adat untuk mengambil gelar. Nah, jadi tarian tigol ini itu dilaksanakan oleh seseorang apabila seseorang ini mampu dalam menyelesaikan adatnya supaya mendapatkan gelar pepadun atau adat pepadun. Nah, tari tigol ini dikembangkan di daerah Ketapang, Sungkai Utara, Bunga Mayang. Lalu, bagaimana sih revitalisasi dari tari tigol tersebut? Jadi, Walace ini menetapkan 6 tahapan. Yang pertama ada organisasi. Organisasi merupakan tahap pencarian metode atau langkah-langkah yang akan dikerjakan sekaligus pembagian kerja. Jadi, bagaimana sih metode atau langkah-langkah supaya kita atau para tokoh adat Lampung itu tari ini tidak hilang begitu saja, tidak punah begitu saja. Karena memang tari ini sudah ada pada zaman nenek moyang. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, tari ini mulai hilang, mulai punah begitu saja. Karena tari ini hanya bisa ditarikan pada acara akad nikah atau hari hanya. Kalau zaman dahulu, orang-orang dahulu itu kalau punya begawi, misalnya melaksanakan begawi, itu biasanya kan 7 hari 7 malam. Tapi seiring berjalannya waktu, acara gawi itu dipersingkat menjadi 3 hari 3 malam. Karena yang pertama juga mengirit biaya. Untuk pembagian kerjanya itu dengan tokoh atau para sultan yang ada di daerah Lampung, yang ada di daerah Ketapang, Sungkai Utara, Bunga Mayang tersebut. Yang kedua, ada tahap adaptasi. Tahap adaptasi merupakan tahap penyesuaian dalam memperjuangkan untuk diterimanya ide atau pandangan baru ke masyarakat. Nah, jadi tari tigol ini belum tahu siapa yang pertama kali menciptakan tari tigol ini. Tetapi di daerah Ketapang, tari tigol ini dikembangkan oleh para tokoh adat atau para sultan. Yang bernama Sultan Ria Bepengulihan, Sultan Pembakok, dan Sultan Sunan. Beliau merupakan salah satu dari beberapa tokoh yang ada di daerah Ketapang yang mengembangkan tari tigol tersebut. Itu merupakan tahap adaptasi dari tari tigol yang sebelumnya memang sudah ada, tetapi para tokoh adat yang ada di daerah Ketapang ini belum tahu gitu siapa tokoh yang pertama kali menciptakan tari ini. Kemudian yang saya sebutkan tadi itu tokoh yang mengembangkan atau para sultan yang mengembangkan tari-tari tigol tersebut. Lalu yang ketiga ada tahapan Mazwe reformulasi. Nah, jadi tahapan Mazwe reformulasi ini merupakan tahapan penemuan pandangan atau ide baru yang dapat digunakan untuk mengatasi kegoncangan atau ketidakstabilan budaya. Nah, jelas ada pada tari tigol ini, yaitu tahap yang ketiga ini jelas ada karena para tokoh atau para sultan ada Lampung ini takut, cemas akan ketidakstabilan budaya ini. Mereka takut budaya ini hilang begitu saja. Nah, makanya seiring berjalannya waktu, para sultan ini mengembangkan tari tigol ini.
Dan para sultan tadi yang sudah saya sebutkan itu mengembangkan tari ini di daerah Ketapang, Sungkai Utara, Bunga Mayang. Kemudian yang keempat ada tahapan komunikasi. Tahapan komunikasi merupakan tahapan pengumuman atas pandangan atau ide baru kepada orang-orang terkait yang dapat menimbulkan kesepakatan. Nah, jelas ada tahapan komunikasi ini antara para tokoh satu dengan tokoh yang lainnya dalam tari tigol ini, agar tari tigol ini diterima di kalangan masyarakat Lampung Pepadun. Selanjutnya yang kelima ada tahapan transformasi budaya. Nah, jadi tahapan transformasi budaya ini merupakan perubahan bentuk. Nah, transformasi budaya dari tari tigol ini itu salah satunya yaitu ragam gerak. Mungkin dari dulu itu ragam geraknya misalnya gerakan kaki yang awal mulanya maju ke depan itu sekarang dikreasikan bisa ke samping kiri, samping kanan ataupun samping kiri dan sebagainya. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada tahapan rutinitas. Nah, jadi tahapan rutinitas itu adalah pakem atau paten dari tari tigol ini atau kebiasaan dalam masyarakat. Nah, jadi tari tigol ini sekarang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Lampung Pepadun. Misal kalau orang-orang di daerah Lampung Utara, Bunga Mayang, ataupun Ketapang, itu kalau mereka mengadakan gawi, biasanya 3 hari 3 malam, itu pasti melakukan tari tigol tersebut. Nah, begitulah revitalisasi dari tari tigol yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.